seorang Gus ya mengungkap, membongkar dengan videonya yang baru saya temukan ya. Yang di sini judulnya ternyata dengan 2 tanda seru, Gus Miftah sudah dari dulu berlidah kotor dan kasar ya. Dan setelah itu ada 2 tanda seru teman-teman. Ini menarik. Kenapa kok menarik ya? Di sini akan juga diterjemahkan ya video yang akan ditampilkan. Artinya di dalam video yang dia reaction ini adalah video di dalamnya berbahasa Jawa ya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah di sini diterjemahkan dan luar biasa mengejutkan ya seputar ungkapan yang telah disampaikan oleh Gus Miftah ini ya. Yang pada saat ini tentunya teman-teman tahu ya. Ya soal berita yang lagi viral. Dan ini baru teman-teman ya, baru diungkap, baru di reaction. Bagaimana videonya? Ini tentu sangat menarik dan mohon ini disimak hingga akhirnya biar tidak gagal paham, biar tidak salah paham. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa. Sebelum kita mulai video ini, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan sebuah video ya dari Kang Miftah, atau yang lebih akrab disapa dengan Gus Miftah begitu, yang tentu beberapa hari yang lalu itu sangat ramai. Bahkan dari juru bicara Sekretaris Kepresidenan itu menyampaikan ya akan hal itu. Tentu hal itu adalah satu hal yang tidak layak dilakukan bagi seorang mubalek atau seorang dai, apalagi dikenal sebagai kalangan ulama, apalagi ya itu Gus Miftah atau Kang Miftah ini itu dikenal sebagai seorang dai dan juga utusan kepresidenan ya dalam hal apa itu. Ya, itu bisa kita telusuri di berita-berita. Dan ternyata itu belum selesai. Dan ternyata sekarang itu kita dikagetkan dengan sebuah video sudah lama sepertinya, di mana dalam video itu terdapat Kang Miftah yang sedang bercanda. Tapi sekali lagi bahwa bercandanya itu kebablasan. Yati Pesek itu ya, Ibu Yati Pesek yang terkenal, kemudian di sana bercandanya itu berlebihan, dan ternyata Kang Miftah ini terbiasa untuk menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak layak muncul atau tidak layak diucapkan oleh seorang dai, yang tentu dai ini adalah menyampaikan pesan-pesan agama untuk masyarakat. Nah, tetapi faktanya memang seperti itu. Ya, mari kita simak, karena ini versinya adalah menggunakan bahasa Jawa, maka saya akan terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Silakan. Ngeloncat bajingan ini kalau ajak munggah nih. Monggo. Lho niku lagune bajingan loncat niku wae. Lagune munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh. Nah, jadi meskipun sampean itu masih muda tetapi jadi guru saya loh. Itu muncul dari Ibu Yati Pesek yang sedikit mengeluarkan emosinya begitu ya. Cuman mungkin masih tertahan sehingga diarahkan kepada hal yang lain. Oke, kita lanjut ya. Kula niku bersyukur Bu Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Jadi saya ini bersyukur Bude Yati Pesek ini ya, itu jelek.
Karena kalau dia ini cantik, maka dia akan menjadi lonte. Waduh, ini sangat kasar dan terlihat dari raut mukanya itu, siapa namanya, Bu Yati Pesek ini sedang dalam keadaan ini nih, marah ini ya, emosi begitu ya. Nah, itu terlihat dari raut mukanya tuh. Artinya seorang Kang Miftah itu dengan entengnya menyatakan seperti itu. Kalau Bude Yati Pesek itu jelek, ya wajar kalau dia itu jadi sinden. Coba kalau dia itu cantik, maka akan menjadi lonte. Terus Oh, mboten Bude. Saiki kok dadi suara. Oh, mboten Bude. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad tok ya? Orang ustaz. Nah, untung Gus, sekarang kamu ini di sini. Kamu ini kan bukan ustadz katanya ya. Terus, Ayo. Ini kan pada Ora kiai ya dudu ya. bukan kiai juga. Ngelungsung ketemu dalang ya tadi dalang. Oh, langsung menyesuaikan begitu ya. Iki arep cah nom. Meskipun, Soale janjane gandrung kalih kula. jadi seandainya ini muda, ya itu pasti cinta sama saya begitu, kata Bu Yati Pesek. Terus, Kan golek di suarane kaya ngono kuwi. Nah, saat ini pembahasan lagi kula tenani, Pak Di. Nah, kula malah khawatir modar dhisik. ini kalau saya seriusin, maka saya khawatir itu saya akan mati duluan. Oke, lanjut. Kula iso keracunan. Saya bisa keracunan Susune. karena payudaranya itu udah expired ya. Itu udah enteng begitu diucapkan begitu. Lanjut. Kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, sebuah makanan yang kedaluwarsa itu justru juga ada yang manfaatnya. Contohnya apa? Tempe, Oh, Tempe yang ada luarsa. Nggih. ini ya enak. Tape, Gosok. gosok, yo. Udah Nah, Mila nggih kadang-kadang kiai cangkeme bosok niku ya penting. Nah, itu ya teman-teman. Bisa kita simpulkan sendiri bagaimana siapa Pak Miftah ini atau Kang Miftah atau Mas Miftah ini itu sudah memiliki kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas lah diucapkan sebagai seorang mubaligh. Nah, sehingga ini sudah menjadi kebiasaan barangkali, sudah menjadi kebiasaan bagi Pak Miftah ini atau Kang Miftah ini untuk melontarkan apapun itu yang dinilai sebagai suatu hal yang lucu. Tetapi tentu saja yang namanya kelucuan itu atau bercanda itu ya itu tidak boleh sampai menyakiti hati orang lain. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, katanya kan beliau ahli agama, katanya kan penceramah. Lalu ketika menceramahnya seperti itu, maka bagaimana bisa kita bayangkan ya masyarakat itu akan menilainya seperti apa? Kalau misalkan dia terbiasa untuk mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, maka itu akan ditiru ya oleh santri-santrinya. Katakanlah dia terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, apalagi seorang pendakwah. Maka apakah kemudian di hari-hari berikutnya ya itu dikatakan sebagai satu hal yang mencerminkan dakwah Rasul? Lalu apakah kemudian di luar agama Islam itu akan menilai bahwasannya orang Islam itu atau dakwahnya Rasulullah itu ya biasa menggunakan kata-kata yang kotor? Tentu ini sangat berbahaya bagi umat Islam, baik mencoreng nama baik Islam itu sendiri ya. Ya meskipun agama Islam itu sebenarnya tidak mengajarkan hal itu. Nah, setidaknya di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk Kang Miftah itu sendiri memang sudah memiliki kebiasaan yaitu suka mengolok-olok, melecehkan, merendahkan orang lain. Bahkan meskipun orang lain itu sampai emosi seperti yang kita saksikan dalam video tadi. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini mungkin video yang lama ya, yang dikoreksi ataupun yang baru ditemukan, ternyata ungkapannya ya seperti itu. Dan ini menarik ya, dimana ya orang-orang yang tidak ngerti bahasa Jawa ya bisa memahami ya, karena beliau Gus Aziz ya sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia begitu. Dan mohon ya, agar supaya untuk teman-teman sekalian ya, video tersebut betul-betul dipahami ya, harus betul-betul dipahami. Jadi jangan sampai gagal paham atau salah paham. Dan memang video ini saya temukan dengan judul ya, ternyata dengan 2 tanda seru ya, Gus Miftah sudah dari dulu berlidah kotor dan kasar. Kemudian ada 2 tanda seru. Nah, kenapa saya sebutkan seperti ini? Barangkali Anda penasaran ya dengan beliaunya ya, Anda bisa cross check ya judul tersebut. Nah, untuk saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, begini, ternyata komentar yang masuk di video ini pun ini banyak teman-teman ya, banyak sekali orang-orang memberikan tanggapan terkait ya reaction yang telah diberikan, yang telah disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli ya seputar video Gus Miftah itu. Dan sepertinya ya, sepertinya video itu sudah lama. Dan dari Niko Noah R3S ya, ini sudah 28 menit lalu ya. Ini lumayan baru ya. Semoga ada perubahan di diri Miftah secepatnya. Kalau tidak, tentu sangat disayangkan. Betul. Semoga dengan ini ia bisa berubah ya, dari ya ungkapan yang seperti itu ya, berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Oke, mungkin ada beberapa komentar yang memang menarik untuk saya bacakan ya. Ya, yang mana ya? Mantap, Kang Bro, belangkonnya. Ini enggak ya. Assalamualaikum Mas Gus Aziz Jazuli, salam sehat selalu, luar biasa ya. Dan ini banyak sekali ini ya, dari Toha Arifin 5374 ya, 3 jam lalu dari pembuatan video ini. Ini juga menyampaikan di komentarnya, dari Bangkalan Madura nyimak, kalau sudah watak sangat sulit untuk berubah. Betul juga ya, tapi insya Allah bisa teman-teman, bisa untuk berubah dan ya menghindari ya, setidaknya menghindari ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya, kalau sudah di publik teman-teman ya, ya orang-orang publik pun akan juga menyimak, dan setelah menyimaknya akan memberikan komentar begitu. Komentar. Dan mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa saja yang telah saya kemukakan, dari apa saja yang telah saya sampaikan, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.